Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi PKWU ataupun prakarya, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini kita masih dalam bab 2, yaitu mengenai kerajinan tekstil. Dalam submateri proses produksi kerajinan sulam dan jahit aplikasi. Baik, bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yang pertama kita bahas mengenai proses produksi kerajinan tekstil, yaitu sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kebudayaan atau kehidupan manusia. Bahkan usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang Mesir purba, Babylon, Phoenisia, dan Yahudi telah lama mengaplikasikan sulaman untuk menghias jubah mereka. Sulam biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Sejak ribuan tahun yang lalu, kain atau benang dari wol, linen, dan sutra sudah dipakai untuk membuat sulaman. Selain benang dari wol, linen, dan juga sutra, sulaman modern menggunakan benang sulam dari katun atau rayon. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk jelujur, tikam jejak, silang, flanel, fasten, rantai, melekat benang, batang, dan sebagainya. Hasil akhir dari sulaman dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama ada sulam datar, yaitu hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Kemudian ada sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Kemudian yang ketiga ada sulam timbul, hasil sulamannya membentuk tekstur di permukaan kain sesuai dengan motif yang dibuat. Adapun beberapa jenis sulaman yang berkembang kini adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada sulam kepala peniti. Sulam kepala peniti merupakan sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala berwarna tersebut dinamai peniti. Kemudian yang kedua ada sulam bayang. Sulam bayang merupakan jenis sulaman dengan teknik menempatkan kain yang tertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam ataupun bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Kemudian ada sulam renda bangku. Sulam renda bangku merupakan jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lain sebagainya. Dibuat di atas meja ataupun bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Benang yang digunakan cenderung halus dan kecil. Kemudian ada sulam pita. Sulam pita menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Sulaman ini menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang benang dengan berukuran besar. Jenis-jenis sulam yang masih dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumatera Barat adalah jenis sulam kepala peniti, sulam bayang, dan sulam renda bangku. Sedangkan sulam rajut, merenda, dan sulam pita banyak dilakukan orang di beberapa daerah lain, termasuk masyarakat Jakarta. Berikutnya ada jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Penjahit biasanya disebut dengan tailor. Meskipun menggunakan bahasa asing, namun istilah tailor ini sudah menjadi familiar di masyarakat kita. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit.
jahit aplikasi sendiri adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias fasten. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Kemudian pada perkembangannya, masyarakat kita semakin kreatif. Dengan menggunakan limbah persa, ternyata kita dapat membuat bentuk motif dengan berbagai model. Jenis jahitan yang digunakan juga bervariasi, ada yang menggunakan sulam tepi, ada pula yang menggunakan tusuk fasten. Selanjutnya dikenakanlah jenis jahit aplikasi yang merupakan khas Indonesia, yaitu menggunakan tusuk fasten. Pengerjaannya pun masih manual, yaitu menggunakan jarum tangan. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi, yaitu yang pertama ada jenis aplikasi standar atau online. Jahit aplikasi standar ataupun online adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain. Kemudian yang kedua ada jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay. Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain yang berbeda warna dan diselesaikan dengan tusuk hias fasten, dapat juga dengan mesin bordir. Kemudian yang ketiga ada jahit aplikasi pada potong motif. Jahit aplikasi potong motif yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lainnya. Kemudian ada jahit aplikasi pada lipat potong. Jahit aplikasi lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Caranya, lipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris, kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk fasten. Teknik aplikasi biasanya dikombinasikan dengan sulam datar. Kemudian ada jahit aplikasi pengisian. Jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya sama seperti pada jahit tindas. Bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Kemudian alat produksi jahit aplikasi. Dalam pembuatan jahit aplikasi, alat yang dibutuhkan hampir sama dengan jahit pada umumnya. Alat tersebut diantaranya adalah jarum jahit tangan, gunting, jarum pentul, bantalan jarum, tudung jari, alat pemasuk benang, pemindangan, pensil ataupun kapur jahit, cukil ataupun pendedel, dan setrika. Yang pertama ada jarum jahit tangan dan jarum sulam. Jarum sulam berfungsi untuk membuat berbagai macam tusuk hias yang dikerjakan dengan tangan. Besar kecilnya jarum tergantung pada benang yang digunakan untuk menyulam. Jika menyulam menggunakan benang halus, maka jarum yang digunakan adalah jarum yang kecil. Jika menggunakan benang yang besar, maka jarum yang digunakan adalah jarum yang berukuran lubang besar. Kemudian yang kedua ada gunting. Gunting yang dibutuhkan untuk membuat sulam meliputi gunting kain, gunting kertas, gunting benang, dan gunting bordir atau sulam. Kemudian ada jarum pentul dan bantalan jarum. Jarum pentul digunakan untuk membantu menggabungkan kain satu dengan lainnya agar tidak bergeser dari tempatnya. Bantalan jarum untuk memudahkan kita dalam menempatkan ataupun menempelkan jarum agar rapih dan tidak berserakan. Kemudian ada tudung jari dan alat pemasuk benang. Tudung jari digunakan untuk melindungi jari dari tusuk jarum.
Alat pemasuk benang ataupun biasa disebut sayang nenek berfungsi untuk membantu memasukkan benang pada lubang jarum. Kemudian yang kelima ada pemindangan. Pemindangan digunakan untuk merenggangkan kain agar permukaan menjadi rata dan licin, sehingga memudahkan pada saat menyulam. Kemudian ada pensil ataupun kapur jahit. Pensil atau kapur jahit dibutuhkan untuk menggambar pola-pola yang akan dijadikan aplikasi pada kertas dan kain. Kemudian ada cukil atau pendedel jahitan. Cukil ataupun pendedel jahitan digunakan untuk membongkar jahitan yang salah. Kemudian ada setrika. Setrika digunakan untuk menghaluskan pola-pola aplikasi agar lebih mudah dijahit. Selanjutnya ada bahan produksi jahit aplikasi. Bahan yang biasa digunakan dalam jahit aplikasi terdiri atas benang jahit atau sulam, kain bermotif atau polos, dapat pula digunakan kain persa. Saat ini sedang menjamur penggunaan kain flat atau flanel yang memiliki ratusan ragam warna sebagai bahan aplikasi. Yang pertama ada benang jahit atau benang sulam. Benang jahit atau sulam yang digunakan banyak warnanya. Kita dapat memilih penggunaan jenis benang dan warna yang diinginkan sesuai dengan warna bahan. Kemudian ada kain bermotif atau polos dan kain flat. Kain bermotif atau kain polos digunakan sebagai pola aplikasi. Kain flat memiliki tekstur yang lembut dan agak tebal. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai proses produksi kerajinan tekstil pada sulam dan jahit aplikasi. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.